Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan menggunakan lagu. Oke? Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi 4, ku buat kamera cepet. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi 6, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, ku buat berdoa. Anak-anak, siapa hari ini tidak masuk? Masuk semua ya. Baiklah anak-anak, silakan buka bukunya, karena materi kita hari ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang menyayangi Tuhan. Nah anak-anak, di buku kalian ada ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Silakan anak-anak baca dongengnya dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Oke? Sudah semua baca dongengnya anak-anak? Baiklah, kalau sudah semua, ibu akan menjelaskan materinya tentang dongeng. Anak-anak, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Kemudian, cerita dongeng termasuk dalam kisah fiksi atau hayalan. Dan juga anak-anak, dongeng memiliki ciri. Yang pertama yaitu, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya pencitraan lisan dan disebarkan secara lisan. Yang ketiga, terdapat pesan moral yang dituliskan ataupun disampaikan secara langsung. Yang keempat, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada ataupun fiktif. Kemudian, dongeng juga memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu fabel. Fabel merupakan cerita dongeng tentang binatang-binatang. Yang kedua yaitu jenaka. Jenaka adalah cerita lucu yang membuat banyak orang tertawa. Yang ketiga yaitu legenda. Nah, legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Yang keempat, mitos. Mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat atau masyarakat tertentu. Yang kelima yaitu sage, merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Yang keenam yaitu farabel. Farabel merupakan jenis dongeng yang kurang populer. Nah, jadi anak-anak, dongeng itu istilahnya itu cerita hayalan, ya. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu meletakkan daun di dua kotak. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Dalam daun kering, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya sama? 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembelajaran SPDP. Silakan kalian perhatikan teks di buku kalian masing-masing. Di situ ada cerita tentang pengalaman si Dayu pergi tamasya ke gunung. Nah, pada hari Minggu, si Dayu dan juga keluarganya pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama keluarga dan juga saudara sepupu. Selama di gunung, Dayu banyak melihat pohon cemara. Apakah kalian tahu tentang pohon cemara? Pohon cemara ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah kayu pohon cemara bisa digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, si Dayu dan juga saudara sepupunya bernyanyi selama di
Nah, sekarang yuk kita menyanyi lagu Cemara bersama-sama. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, seperti lagu merdu. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.